Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa begitu banyak guru di Indonesia tetap mengajar dengan senyum, padahal gajinya seringkali bahkan tidak cukup untuk makan layak sebulan? Mereka datang setiap pagi, menulis di papan tulis yang sama, menyapa murid-murid dengan semangat, dan berkata dengan lembut, "Yang penting anak-anak bisa pintar." Kedengarannya mulia, bukan? Tapi apakah itu murni ketulusan, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Sebuah keyakinan yang tanpa sadar membuat mereka menerima ketidakadilan sebagai takdir. Maka kali ini kita akan menyelami pertanyaan yang jarang berani diucapkan oleh orang-orang. Apakah kesetiaan guru adalah bentuk pengabdian atau hasil dari sistem yang membuat mereka tidak punya pilihan? Simak video ini sampai akhir agar kamu bisa mendapatkan pemahaman yang utuh dari topik kita kali ini. And welcome to my why. Istilah ini datang dari Max Weber, sosiolog besar asal Jerman. Ia menyebut theodicy of disprivilege sebagai keyakinan bahwa penderitaan punya makna spiritual. Dalam konsep ini, mereka yang hidup miskin, tertindas, atau tidak beruntung menganggap penderitaan mereka sebagai ujian dari Tuhan, bukan sebagai ketidakadilan manusia. Mereka percaya Tuhan pasti punya alasan. Penderitaan hari ini akan diganti dengan pahala di akhirat. Keyakinan ini sangat kuat dan bahkan di banyak masyarakat termasuk Indonesia menjadi sumber kekuatan luar biasa untuk bertahan hidup. Coba lihat para guru di negeri ini. Banyak dari mereka adalah guru honorer yang gajinya kadang hanya ratusan ribu rupiah per bulan. Namun mereka tetap datang setiap hari, menyampaikan pelajaran, menulis di papan, dan bahkan membeli alat tulis dari kantong sendiri. Kalimat seperti "ikhlas saja mengajar itu ibadah" bukan sekedar kata-kata. Itu adalah bentuk nyata dari theodicy of disprivilege. Cara mereka menemukan makna spiritual di tengah penderitaan material. Mereka percaya Tuhan melihat apa yang dunia abaikan. Secara psikologis, keyakinan ini memberikan ketenangan. Guru yang hidup sederhana bisa tetap merasa berarti karena pekerjaannya dianggap mulia di mata Tuhan. Tapi di sisi lain, keyakinan ini bisa disalahgunakan. Di banyak kasus, theodicy of disprivilege dimanfaatkan oleh struktur kekuasaan. Bagaimana caranya? Dengan mendorong narasi religius dan moralitas kepasrahan. Guru harus ikhlas. Mengajar itu bukan soal gaji, tapi panggilan hati. Jangan hitung-hitung pahala dengan uang. Kata-kata itu terdengar suci, tapi tanpa disadari, ia menjadi alat untuk meredam suara keadilan. Seolah-olah memperjuangkan kesejahteraan dianggap kurang tulus. Padahal, justru itu bentuk cinta terhadap profesinya sendiri. Dalam perspektif sosiologi, ini disebut dengan manipulasi moral. Ketika penderitaan dijustifikasi dengan alasan religius, maka kekuasaan menjadi aman dari kritik. Selama guru tetap percaya bahwa semua ini bagian dari takdir, sistem tidak perlu berubah. Dan selama mereka terus diajarkan untuk ikhlas, ketimpangan bisa terus dipertahankan dengan cara yang halus. Inilah sisi gelap dari theodicy of disprivilege. Ia menenangkan korban dan memenangkan pelaku ketidakadilan. Namun, bukan berarti kita harus meninggalkan nilai-nilai spiritual itu. Keyakinan bahwa mengajar adalah ibadah tetap indah dan bermakna. Hanya saja, iman tidak boleh dijadikan alasan untuk pasrah. Sebaliknya, iman harus menjadi energi untuk memperjuangkan keadilan. Guru bisa tetap ikhlas, tapi juga kritis. Tetap sabar, tapi juga sadar. Karena menginginkan gaji layak bukan berarti tamak. Itu bagian dari memperjuangkan martabat kemanusiaan. Sebagaimana seorang guru bijak berkata, "Kami mengajar dengan cinta, tapi kami juga manusia." Mungkin inilah saatnya kita memaknai ulang theodicy of disprivilege. Bukan lagi sebagai alasan untuk diam, tetapi sebagai landasan moral untuk melawan ketidakadilan. Bahwa Tuhan tidak meminta kita menerima penderitaan, tapi menemukan makna di dalamnya untuk memperbaiki dunia. Dan bagi para guru di Indonesia, mungkin inilah why-nya. Karena mereka percaya bahwa setiap huruf yang mereka ajarkan adalah bagian dari doa panjang untuk masa depan bangsa. Tapi doa juga butuh dukungan nyata dari kita, dari negara, dan dari keadilan yang seharusnya mereka terima.
Jadi, theodicy of disprivilege bukan cuma teori sosiologi. Ia adalah cermin tentang bagaimana manusia memberi makna pada luka, dan bagaimana kekuasaan kadang menggunakan makna itu untuk membuat kita diam. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus diam, atau mulai bicara untuk mereka yang tetap mengajar dengan cinta? Terima kasih sudah nonton My Why. Kalau kamu merasa ini penting dan bermanfaat, maka jangan lupa sebarkan video ini dengan cara share dan subscribe agar makin banyak orang yang paham dan tersadarkan. As always, keep fighting your why. Bye-bye.